memberikan ilmu kepada masyarakat bekal pengetahuan dan keterampilan yang bisa menumbuhkan sikap kewirausahaan yang mandiri sesuai keterampilan yang dipelajari. Membantu masyarakat yang menganggur agar memperoleh penghasilan yang membantu ekonomi keluarga, dan mendukung terlaksananya program PKW yang merupakan pemberian pelayanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu tutor di PKBM Cahaya Kurnia Bangsa untuk program PKW atau program Kecakapan Wirausaha Keterampilan Batik Tulis. Di sini saya akan memberikan materi dan juga praktek tentang bagaimana kita membuat suatu produk jadi bahan batik tulis. Dari mulai materi, kemudian langkah kerja, sampai evaluasi. Materi ini bertujuan supaya peserta didik dapat melakukan teknik batik tulis atau proses membatik dengan baik dan benar sesuai langkah kerja. Berikut ini adalah alat dan bahan dalam proses pembuatan batik tulis. Berikut adalah alat dan bahan dalam proses pembuatan desain motif batik. Ada pensil, kemudian penghapus, kertas, dan juga kertas roti. Dan juga kain, gunting, dan meteran. Kemudian ada alat dan bahan pada proses pencantingan, yaitu lilin, kemudian canting, wajan, dan kompor. Kemudian alat dan bahan pada proses pewarnaan. Berikut adalah cat warna yang masih berupa bubuk, kemudian cat warna yang sudah dicampur dengan air, kemudian alatnya kita bisa menggunakan spons, kuas, juga cotton bud. Dan terakhir adalah water glass yang berfungsi untuk mengunci warna supaya warna tidak keluar lagi dari kain dan warna tidak luntur. Langkah yang pertama dalam proses pembuatan teknik batik adalah membuat gambar motif. Alat dan bahan yang bisa kita siapkan adalah kertas HVS, pensil, dan juga penghapus. Langkah kedua adalah membuat gambar motif menjadi desain-desain batik yang cantik. Cara yang dilakukan adalah dengan menjiplak gambar motif di kertas HVS tadi pada kertas roti. Langkah ketiga adalah melakukan proses pencantingan. Pencantingan kali ini menggunakan canting tulis. Karena kita membuat motif, maka menggunakan canting nomor 2 atau canting plowong. Dengan posisi tidak boleh terlalu ke bawah, juga tidak boleh terlalu ke atas. Kalau terlalu ke bawah, lilin akan lebih cepat keluar, dan jika terlalu ke atas, lilin akan sulit keluar. Posisi canting harus seperti ini, supaya lilin keluar sesuai dengan keinginan kita. Tidak terlalu deras dan tidak sulit keluar. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kain yang sudah dijiplak, lilin atau malam, wajan, dan kompor. Setelah pencantingan, langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Di sini kita harus siapkan alat dan bahannya, antara lain cat warna yang kita gunakan adalah cat warna Remasol. Kemudian bisa menggunakan spons, tempat atau mangkuk seperti ini kecil atau juga yang besar. Dan spons ini bisa kita ganti dengan kuas juga cotton bud.
Caranya, spons atau kuas atau cotton bud kita celupkan ke dalam warna yang sudah disiapkan. Kemudian kita tiriskan di pinggirnya supaya tidak terlalu banyak warna yang menempel pada spons atau kuas atau cotton bud tersebut. Baru kita sabutkan ke yang ingin diwarna. Setelah proses pewarnaan, maka kain batik yang sudah kita warna harus kita lakukan proses penguncian warna dengan water glass. Jadi, fungsinya water glass adalah untuk mengunci warna supaya tidak keluar lagi atau tidak luntur. Dan water glass ini sudah kami siapkan di dalam bak. Langkah yang dilakukan adalah kain dimasukkan sedikit demi sedikit dan di bawahnya ditekan-tekan supaya merata. Pelan-pelan supaya merata. Ditarik lagi pelan-pelan dan ditekan-tekan lagi di bawahnya supaya merata. Begitu terus hingga seluruh kain terbenam di dalam water glass. Proses ini dilakukan dalam keadaan seluruh kain terbenam di dalam air. Langkah selanjutnya adalah proses pelorodan, yaitu menghilangkan lilin atau malam batik pada kain dengan cara direbus menggunakan air panas yang diberi sedikit water glass juga soda as. Caranya adalah dengan mencelupkan kain ke dalam rebusan air, dimasukkan dan dikeluarkan lagi seperti itu terus hingga lilinnya terlepas bergantian pada sisi kain yang dipegang. Langkah terakhir adalah finishing, yaitu pencucian bersih, kemudian dijemur. Setelah proses pencucian, kita lakukan proses penjemuran supaya kain cepat kering dan kita setrika. Kemudian bisa kita lakukan proses pengepakan.